Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam belajar kebenaran firman Tuhan, di mana setiap hidup kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi melihat tanda-tanda zaman di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini adalah mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menggambarkan dalam perjalanan iman kita, dalam pertandingan rohani, di mana Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan rohani pun seperti kejuaraan olahraga, di mana ada suatu tujuan, di mana setiap orang yang menjadi pemenang akan memperoleh suatu hadiah, yaitu mahkota. Di mana dalam setiap kehidupan saya dan saudara, Tuhan beri kesempatan buat setiap pribadi kita untuk berbuat, untuk berdampak bagi orang lain, di mana lewat hidup saya dan saudara, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ukuran kesuksesan orang percaya bukanlah apa yang senantiasa dicari-cari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan dibangga-banggakan seperti materi, suatu jabatan, ataupun suatu kepopuleritasan. Tetapi kesuksesan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah di mana setiap hidup saya dan saudara mendapat bagian hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus dan memperoleh mahkota kehidupan, mahkota keabadian. Itulah yang dibilang saya dan saudara sukses di dalam Tuhan. Sama halnya yang pernah sudah saya paparkan di dalam konten sebelumnya. Jadi buat Bapak, Ibu, Bro dan Sis, saudara seiman yang mau lebih lagi mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan sukses di dalam Tuhan, bisa nanti nonton di channel saya sebelumnya di mana saya telah paparkan. Tapi yang hari ini saya ingin bagikan buat kita semua, bagaimana setiap pribadi kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita mau belajar dari kitab 1 Korintus ini, di mana Paulus mengingatkan saya dan saudara, kita semua tanpa terkecuali, di mana hidup kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bagaimana supaya kita memperoleh mahkota yang abadi? Yang pertama, mengikuti
pertandingan rohani. Kalau kita baca di ayat yang ke-24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di sini jelas bahwa Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan rohani pun seperti suatu kejuaraan olahraga di mana setiap saya dan saudara mau tidak mau harus ambil bagian dalam perlombaan pertandingan rohani ini, di mana maksudnya adalah di mana hidup saya dan saudara, di mana bertambah waktu, semakin hari semakin mengenal dengan Tuhan, semakin hari semakin hidup intim dengan Tuhan, semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dibilang pertandingan rohani, di mana setiap pribadi kita ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di mana setiap pribadi kita seperti firman Tuhan katakan, kita ditempatkan di tengah-tengah serigala, di mana hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan menjadi suatu di mana lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang Tuhan mau, saya dan saudara jadi saksi Kristus. Mau tidak mau dalam setiap pribadi kita harus dewasa di dalam iman. Saya katakan, lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjamin bahwa orang tersebut dewasa di dalam iman. Tetapi dewasa di dalam iman adalah di mana setiap hidup kita dalam pertandingan iman kita senantiasa dari hari ke hari naik ke level yang lebih lagi. Inilah yang disebut dewasa dalam iman. Dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi zaman, oleh kondisi apa yang di luar, tetapi hidupnya senantiasa menjadi penerobos, sama halnya seperti ikan di air. Ikan yang hidup tidak akan terbawa arus, tapi kalau ikan yang mati, dia pasti terbawa arus. Kenapa? Karena ikan itu hidup. Sama halnya dalam setiap perjalanan iman kita, dalam perlombaan iman kita, dalam perlombaan rohani ini. Kalau iman kita hidup, kita tidak akan terbawa arus perubahan zaman. Tetapi di mana setiap pribadi saya dan saudara tetap di dalam Tuhan, tidak mengkamirkan diri dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di akhir zaman ini iblis juga memiliki banyak cara untuk menjatuhkan orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, para pelayan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, berapa lama saudara menjadi orang Kristen tidak menjamin itu dewasa dalam iman. Usia bukan menjamin orang dewasa, tapi usia menentukan orang bertambah tua. Sama halnya dalam hidup ini, dalam iman kita. Biarlah setiap pribadi kita semakin hari semakin dewasa. Amin. Haleluya. Ini yang kedua, bagaimana supaya saya dan saudara memperoleh mahkota kehidupan. Yang pertama tadi, kita harus mengikuti pertandingan rohani. Yang kedua, kita harus mengikuti aturan. Di ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita yang peroleh suatu mahkota yang abadi. Setiap orang yang mengikuti pertandingan rohani harus mengikuti aturan. Kalau dalam suatu pertandingan tidak mengikuti aturan, maka dia akan dikeluarkan, akan digagalkan, akan dibatalkan dalam status dalam pertandingan. Sama halnya dalam hidup kita. Dalam pertandingan rohani kita harus mengikuti aturan. Apa aturannya? Adalah firman Tuhan yang mengatur, yang menuntun, yang mengajari setiap hidup saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu saudara seiman yang ingin tahu aturan pertandingan rohani, bacalah Alkitab. Di situ banyak tertulis bagaimana hidup kita senantiasa semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman. Orang yang senantiasa ikut dalam aturan pertandingan, dikatakan di ayat 25 tadi ya, di mana ditekankan dia pasti menguasai dirinya dalam segala hal. Sama halnya kalau kita lihat kondisi baru-baru ini. Mengapa terjadi demonstrasi yang penuh dengan anarkis, yang penuh dengan yang merugikan banyak orang? Karena mereka tidak bisa menguasai dirinya. Alkitab mencatat dan Raja Salomo mengingatkan, di mana ia menuliskan dalam Amsal, orang yang mengendalikan diri lebih dari pemenang. Orang yang bisa menguasai dirinya lebih dari pemenang. Haleluya. Ini yang indah dan luar biasa saya katakan. Hari-hari ini kita harus mengendalikan diri kita dalam perjalanan pertandingan rohani, dalam perjalanan iman kita. Kuasai diri yang biasanya tidak bisa menguasai diri dengan nafsu mata yang memuaskan dengan hal yang indah di dunia ini. Sehingga tidak pernah bosan-bosannya. Mata ini tidak akan pernah habis keinginannya ketika melihat sesuatu hal yang baru, yang indah. Ingin rasanya memiliki. Sehingga seringkali bagaimana caranya orang berusaha untuk memuaskan keinginan mata ini. Mungkin buat ibu-ibu yang sering shopping, yuk mari kendalikan mata. Karena ini waktunya kita belajar mengendalikan dalam segala hal. Saya katakan tidak salahnya shopping, tidak. Tapi mengendalikan keinginan mata itu sangatlah begitu berfaedah. Dan itu justru menguntungkan buat ibu-ibu sendiri. Karena saya katakan model-model fashion itu tidak pernah habisnya. Ada sesuatu yang baru. Mari kita belajar untuk senantiasa mengendalikan diri. Begitu juga bagi kaum lelaki. Yuk kendalikan diri. Yang dulu mungkin hobi ingin senantiasa mengoleksi barang-barang gadget terbaru. Yuk kendalikan diri. Saya katakan Tuhan izinkan situasi saat ini terjadi untuk mengajar setiap hidup kita mengendalikan diri kita. Saya katakan sekali lagi, Tuhan izinkan terjadi apa yang saat ini terjadi untuk mengajari setiap hidup saya dan saudara untuk senantiasa lebih lagi mengendalikan diri. Mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan mata, mengendalikan dalam segala hal.
keinginan daging ini tidak pernah habis-habisnya sampai Tuhan panggil kita. Tapi biarlah hidup saya dan saudara adalah orang yang lebih pemenang. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, dia akan menjadi tenang. Dalam situasi apapun, dia berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Inilah yang Tuhan mau. Supaya setiap kehidupan saya dan saudara tidak mengalami hal yang buruk. Tapi hal-hal yang baik itu yang menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya setiap hidup saya dan saudara memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kekekalan, mahkota keabadian itu. Yang ketiga dikatakan dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita memperoleh mahkota yang abadi. Yang ketiga, tahu dan tetap pada tujuan pertandingan rohani. Tujuan saya dan saudara ada sampai saat ini, itu supaya saya dan saudara bertobat dan menghasilkan buah. Hidup ini adalah kesempatan untuk menghasilkan buah, sehingga buah itu dinikmati orang lain, berdampak bagi orang lain, dan orang lain mengenal siapa yang kita sembah. Itu yang luar biasa. Haleluya. Saya dan saudara ada sampai saat ini, ada tujuan yang mulia yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Di mana hidup saya dan saudara Tuhan percayakan sebagai duta-dutanya di dunia ini, memberitakan Injil keselamatan lewat gaya hidup kita, lewat apa yang Tuhan percayakan, karunia dan talenta yang Tuhan beri, dan itu kita maksimalkan sehingga semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah dengan kondisi saat ini tidak mempengaruhi tujuan hidup saya dan saudara ada di muka bumi ini. Saya dan saudara dijadikan Tuhan untuk memasyurkan kemuliaannya. Saya dan saudara diberi kesempatan sampai hari ini. Itu artinya saya dan saudara untuk lebih lagi hidup berbenah diri, untuk senantiasa mengoreksi diri, apa yang salah sebelumnya, apa yang kurang sebelumnya kita benahi, supaya untuk hari ke depan jauh lebih baik lagi hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Biarlah hidup saya dan saudara yang hidup dalam aturan pertandingan rohani tadi senantiasa semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Inilah yang Tuhan mau hari-hari ini bagi hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena Dia begitu mencintai, mengasihi hidup saya dan saudara. Dia tidak menginginkan setiap hidup manusia jauh darinya. Tetapi Tuhan menghendaki manusia itu ada bersama-sama Dia di dalam kekekalan. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan
pilihan yang Bapak, Ibu, Saudara ambil saat ini menentukan untuk pada kekekalan. Apakah bersama-sama dengan Kristus atau dalam penghukuman? Itu adalah pilihan. Tapi bagi saya dan bagi setiap orang-orang yang hidup dalam aturan pertandingan rohani, tujuannya adalah memperoleh mahkota yang abadi, hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana supaya saya dan saudara memperoleh mahkota yang abadi? Yang selanjutnya, yang keempat, tetap konsisten melakukan apa yang Tuhan percayakan. Kita baca di ayat yang ke-27, ini hal yang menarik yang saya dapatkan. Dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini dikatakan dan diulang kembali untuk senantiasa menguasai seluruhnya, mengendalikan diri. Haleluya. Paulus mengingatkan di ayat yang sebelumnya dikatakan di ayat 25 untuk menguasai diri. Di ayat yang ke-27 diingatkan lagi untuk menguasai seluruhnya, mengendalikan diri, mengendalikan seluruhnya. Supaya apa? Supaya kita tetap konsisten melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Yesus katakan, setiap orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Setia dalam hal yang kecil, Tuhan percayakan hal yang besar, hal-hal yang mulia bagi hidup saya dan saudara. Tetap lakukan saja apa yang saat ini Tuhan percayakan bagi setiap pribadi kita. Tetap kerjakan usaha pada masa-masa pandemik ini dengan senantiasa konsisten, yakin dan percayalah Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti memberkati apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan. Dan semuanya itu tidak akan sia-sia. Dan saya yakin dan percaya saya dan saudara akan melewati masa-masa ini, masa-masa yang mencekam ini. Saya katakan mencekam secara logika akal sehat manusia. Tapi Tuhan senantiasa memberi ketenangan bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam saya dan saudara. Sehingga kita dengan tenang, dengan damai, dengan konsisten melakukan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kita naik lebih dan lebih lagi. Tetap kerjakan. Biar apapun kata dunia ini, dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Karena hidup saya dan saudara senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan.
Kalau burung saja Tuhan pelihara, apalagi hidup saya dan saudara yang berharga di matanya, jauh lebih lagi dipelihara daripada burung. Biarlah hidup Bapak, Ibu, dan Saudara tetap semangat, tetap bersukacita dalam melakukan apa yang saat ini kerjakan. Cintailah pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan saat ini, dan dia akan menghasilkan keuntungan buat Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah hidup saya dan saudara tetap dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga saya dan saudara yang hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan, mengikuti aturan itu, memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Biarlah saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung itu. Saya dan saudara adalah pribadi yang memperoleh mahkota yang abadi itu. Doa saya buat Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada yang saat ini nonton channel ini, biarlah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan ketenangan dan damai sejahtera. Tuhan memagari, membenteng, dan meluputi dari segala penyakit, sampar, bahaya, maut, dan rancangan orang jahat. Dan Tuhan memberkati apa yang Bapak, Ibu, Saudara kerjakan berhasil dan beruntung, karena berkat kelimpahan menjadi bagian setiap pribadi kita. Biarlah hidup kita senantiasa menjadi pribadi lebih dari